Ada versi lain, seratnya namanya Purwocarito. Purwocarito itu yang nanti dari yang telur tadi ketika menetas, kulit kuningnya jadi Manik Moyo, putihnya jadi Semar Ismoyo, dan kulitnya jadi Togog Tejo Mantri. Jadi itu kulitnya. Itu versi-versinya para wali. Dan di balik itu pasti ada visinya. Jadi kamu kan nanti ada versi juga bahwa Semar itu ya Nabi Sis itu. Jadi Nabi Sis itu keturunannya Adam yang tidak kembar. Adam itu punya anak 40 kali melahirkan Hawa itu dan kembar terus. Yang pertama tidak kembar ya Sis itu. Kalau di Barat disebut Set, tulisannya Set itu kan. Kalau di Jawa Set itu kan jelek. Sampah tidak terurai itu jadi Set. Tapi ada yang bilang ya Semar itu Nabi Sis itu. Oke. Versi-versi banyak. Cuma yang jelas sebenarnya orang Jawa menggambarkan Semar itu semacam, kalau bahasaku, kalau kalian menggambarkan Tuhan itu seperti apa dengan segala wataknya, terus gambaran Tuhan itu maha kuasa, maha penyiksa, maha opo wae, gambarlah. Dalam versinya orang Jawa, gambarnya akan muncul kayak gambar Semar itu. Jadi semacam personifikasi dari pandanganmu tentang Tuhan. Dan bagi orang Jawa kalau digambar seperti apa ya gambarin nanti kayak Semar itu. Itu manusia bukan manusia. Disebut anak kecil juga ndak, orang tua juga ndak. Antara nangis apa ketawa ndak jelas antara dan itu Semar. Oke. Kita lihat ya satu-satu pelan-pelan. Saya bilang tadi ada Jawa kuno, ada Hindu, ada Islam. Tiga-tiganya pakai Semar. Nanti kalau kalian yang suka Syekh Siti Jenar, di beberapa suluk disebut di antara yang ditemui oleh Syekh Siti Jenar ketika bedah tanah Jawa itu Semar ini. Ya sebutannya Danghyang, bahasanya orang awam Danyang. Jadi Danghyang Semar, termasuk Wali Songo generasi pertama yang dari Persia, Syekh Muhammad Bakir Al-Farisi, yang oleh orang Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir. Wali generasi pertama yang harus berjuang mati-matian bedah tanah Jawa untuk menyebarkan Islam. Dia juga harus pamit sama danyangnya yang namanya Semar. Oke, jadi Danyang itu Danghyang, di situ tak sebut ya. Kalau Dang itu semacam kata sandang. Kalau sekarang ada si, ada sang, itu Danghyang. Cuma kata sandang untuk memuliakan dewa atau leluhur. Itu Dang, sama kayak sang, sama kayak Ra. Makanya kalian sering dengar istilah Sang Hyang. Ya kan, hyangnya sendiri, hyang itu sesuatu yang disucikan, disakralkan. Jadi Sang Hyang itu kayak Sang Suci. Dang Hyang juga sama, kayak Sang Suci. Jadi hyang itu spiritual. Makanya ada kahyangan. Kahyangan itu surga, tempat yang suci, tempatnya orang-orang suci, itu kahyangan. Di Bandung ada Parahyangan. Di Jawa Tengah ada Dihyang. Dihyang itu tempat bersamayamnya dewa-dewa. Terus di lidahmu terus jadi Dieng. Ketika kamu menyembah, mengabdi pada yang suci, istilahnya sembah yang. Dulu sembahyang itu disanggar, terus sama lidahnya orang Jawa jadi dilanggar. Jadi langgar itu agak pelesetan dari sanggar, bukan langgar bahasa Indonesia. Kamu biasanya kalau guyon kan gitu, Pak, sholat nomor 2 Pak, bisa dilanggar. Langgar itu bukan dilanggar terus kamu tidak sholat, tapi langgar itu dari asal kata sanggar.
Karena dulu orang memuja dewanya ada di Sanggar, dan itu tokohnya adalah Dang Hyang Semar. Nanti di akhir sesi, semoga tidak kesusu-susu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat ketuhanannya Dang Hyang Semar. Karena filsafat ketuhanannya Semar inilah yang memungkinkan orang Jawa dimasuki tradisi agama apapun bisa masuk. Jadi gaya Semar inilah gaya yang apapun tradisi, Hindu masuk ya Hindu, Buddha masuk Buddha, Tantrisme masuk, masuk Tantra, dan Islam masuk ya Islam, Kristen masuk juga tidak apa-apa. Dan yang memungkinkan kondisi semacam ini itu sebenarnya filosofi ketuhanan gaya Semar. Bagi yang tertarik Islam Nusantara boleh disambungkan. Islam yang gaya Semar. Tidak ada ya Islam madhab Semar, kamu nanti dimarahi, dianggap aliran sesat lagi. Tambah satu lagi alirannya, Islam madhab Semar. Padahal itu dipakai oleh para wali, ideologi, dan beberapa tokoh sufi juga sebenarnya ajarannya mirip-mirip aja sama Dang Hyang Semar. Terus nanti Hindu masuk. Hindu yang masuk ini nanti, ketika Hindu masuk, ada semacam adaptasi. Dikesankan bahwa Semar ini mengejawantah apa, menitis pada tokoh namanya Resi Agastya. Sebenarnya mungkin bukan nitis ya, karena Resi Agastya ini resi yang Siwa, alirannya Siwa yang dari India, yang memang dia dakwah kemana-mana sampai masuk ke Nusantara. Dan orang Jawa menyebut, yang sudah Hindu zaman itu menyebut, ya Resi Agastya itu Semar. Itu yang digambar itu patungnya. Jadi ya memang sosoknya agak mirip, perutnya agak buncit. Orang-orang sufi, orang-orang India yang Brahmana kan kadang-kadang gambarnya memang perutnya buncit. Ada pandangan bahwa kamu jangan minder kalau perutmu buncit. Justru buncit itu menunjukkan kamu sehat. Kamu carilah bayi yang perutnya six pack, tidak ada. Ya kan? Bayi yang sehat itu perutnya agak jendil sedikit, justru itu sehat. Katanya gitu nih, aku ya gak ngerti. Perutku ya gak tahu 6 pack atau 12 pack, aku gak ngerti. Yang penting jangan keluwen gitu aja ya, urusan perut. Nah, Resi Agastya ini salah seorang resi besar zaman itu yang antara lain dia masuk ke Jawa. Dan bagi orang Hindu zaman itu, dia dianggap ya ini Semar itu. Nanti ada candinya di Malang, karena zaman itu ada seorang raja namanya Gajayana, yang nama Gajayana ini nanti dijadiin stadion di Malang, yang bikin kuil khusus untuk Resi Agastya plus patungnya. Nanti kamu cari, saya lupa nama desanya, saya tak ingat kecamatannya, Kecamatan Dau. Di sana ada candi namanya Candi Badut. Candi Ba itu artinya bintang, Dut itu dari Diut. Diut itu artinya cahaya. Dan itu dipersembahkan untuk Resi Agastya. Kenapa kok sekarang kalau kamu ulang tahun ngundang badut? Karena badut lah yang bisa bikin orang ceria, pikiranmu jadi terang, tercerahkan, gak sumpek. Meskipun terus konotasinya balik 180 derajat sekarang. Candinya lucu, namanya Candi Badut, karena sosok orangnya ya semacam itu. Oke, gambarnya kan lucu memang. Susunya besar, meskipun tidak pakai BH. Terus ya kan cowok kan masuk pakai BH, perutnya jendil. Dan kalau dalam cerita pendeta yang kawin itu Resi Agastya ini, karena di antara ujiannya dia adalah dia jatuh cinta sama putri seorang raja. Kamu cari sendiri, kamu baca sendiri ya. Semangat yang dibawa di Hindu mirip kayak semangatnya Dang Hyang Semar. Oh ternyata tidak beda ya sama ajarannya Semar dulu. Kok dilihat dari sosoknya jangan-jangan ya ini Semar itu. Nah itu Resi Agastya. Nanti nitis banyak dalam sejarah
Termasuk di puncaknya sebelum Islam datang, Mojopahit. Ada seorang resi, kamu hanya kenal gelarnya, Sabdo Palon. Itu bagi orang Jawa zaman itu, dia juga titisanis Semar. Karena ajaran-ajaran yang dibawa sangat mirip dengan itu. Nah, nanti selanjutnya Wali Songo datang. Semar dipakai lagi oleh Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Cuma sekarang dimasukilah visi keislaman. Dan mudah. Kenapa? Karena roh dan semangat ajarannya sama sebenarnya. Yang beda mungkin fisik lahiriah penyembahannya, tapi ruhnya sama. Maka dengan mudah Sunan Kalijogo dan kawan-kawan mengadaptasikan Semar dan kawan-kawan masuk ke cerita Mahabharata dan Ramayana, meskipun aslinya nggak ada, tapi dimasukkan di sana. Ya, termasuk yang serat-serat tadi. Serat pertama sebenarnya yang cerita tentang Semar itu ada serat namanya Serat Sudomolo. Serat Sudomolo ini cerita yang nanti melahirkan tradisi ruwatan. Yo, kamu cari sendiri isinya. Di situ nanti Semar muncul sebagai yang ngomong Sadewo. Sadewo itu Pendowo yang paling ragil. Yang dia ini nanti yang satu-satunya yang bisa membebaskan Betari Durga dari kutukannya. Betari Durga itu awalnya istrinya Betara Guru, cuma karena dimarahi oleh Betara Guru karena diajak main tidak mau. Jadi suatu ketika jalan-jalan di atas laut, Betara Guru, ya istrinya sih, namanya Dewi Umo. Dewi Umo ini ya karena cakep, pas jalan-jalan Betara Guru ingin ngajak itu. Kamu ngerti itu ya? Ya, karena pengen ngajak, cuma Dewi Umo tidak mau. Di luar di atas laut ya malu tuh yo. Nah, terus saking nafsunya sampai air maninya Betara Guru netes ke laut. Dan dari situ nanti lahir namanya Betara Kala. Nah, terus Betari Uma ini yang nolak, dimarahi sama Betara Guru, terus dikutuk jadi raksasa perempuan namanya Betari Durga. Nanti dia kalau diwayang punya keraton namanya Gondomaye. Dan yang bisa membebaskan dia dari kutukannya itu ya Betari Durga, si Sadewo ini. Cuma kan nggak gampang untuk bebas dari kutukan. Yang ngawal, yang ngasih nasihat terus menerus ini Semar. Dari situ nanti lahir ruwatan. Biasanya ceritanya ya cerita ini kalau wayang ruwatan. Nggak boleh sembarangan, ada tradisi sakralnya. Sebenarnya banyak makna-makna simbolik. Ya kapan-kapan kalau ada sesi lowong kita belajar filsafat wayang. Karena filosofinya lumayan. Cuma kapan-kapan saja. Hari ini kita kenal Semarnya dulu. Kita kenal, saya bilang kita masuk ke pinggir-pinggir, nyari bungkus-bungkusnya dulu. Ada apa yang kita bisa ambil dari Semar. Dimulai biar banyak hikmahnya. Dongengnya kapan-kapan atau kalian baca sendiri ceritanya. Gue tak cerita gitu. Karena ceritanya kalau wayang itu kan satu cerita itu bisa dinarasikan. Padahal ceritanya pendek. Kalau kamu tulis paling bisa 2-3 halaman kuarto. Tapi begitu nyampe di mulutnya seorang dalang, dia bisa jadi semalam. Jadi itu sekedar cerita bagaimana Gatut Kaca gugur itu tak jelasin 5 menit selesai. Tapi kalau dalang, tewasnya Gatut Kaca itu bisa jadi 1 malam. Ganti adegan, dan itu tidak sembarangan. Jadi dalang termasuk kesenian yang tidak bisa dipelajari, butuh bakat dan tirakat. Tidak semata-mata kamu hafal dialognya kayak sinetron atau kayak film. Hafal dialog aja nggak cukup, ngerti cerita aja nggak cukup. Itu kalau bahasanya Syekh Hussein Nasr itu semacam seni sakral yang nggak sembarangan orang bisa.